dan harga secondnya yang tergolong cukup murah, di angka di bawah 100 jutaan. Tapi permasalahannya yang sering terjadi pada mobil Chevrolet Captiva bensin ini adalah di masalah elektrikalnya. Seperti apa dan apa aja penyakit elektrikal dari mobil Chevrolet Captiva bensin ini? Tonton videonya sampai habis. Untuk kesimpulannya, tidak usah khawatir dengan kasus atau trouble elektrikal yang sering terjadi di mobil Chevrolet Captiva bensin ini. Semuanya bisa dikondisikan atau diperbaiki oleh bengkel-bengkel spesialis terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Siru Motor, channel seputaran otomotif spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video tentang review mesin pada mobil Chevrolet Captiva bensin. Menariknya dari mobil Chevrolet Captiva bensin ini, dengan mobilnya yang gagah, fiturnya juga lumayan komplit, dan harga secondnya yang tergolong cukup murah, di angka di bawah 100 jutaan. Tapi permasalahannya yang sering terjadi pada mobil Chevrolet Captiva bensin ini adalah di masalah elektrikalnya. Seperti apa dan apa aja penyakit elektrikal dari mobil Chevrolet Captiva bensin ini? Tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa like, share, serta komen di YouTube channel saya, Joko Siru Motor, untuk membantu perkembangan channel saya. Semoga semuanya selalu diberi rezeki yang lancar dan kesehatan selalu. Oke, tidak usah panjang lebar lagi, langsung kita bahas saja mobil yang satu ini. Sebelum kita bahas masalah di mesin Chevrolet Captiva bensin NFL atau non facelift ini, baiknya kita akan lihat dulu sekilas tentang bodi dari mobil Chevrolet Captiva bensin ini. Chevrolet Captiva bensin ini keluaran tahun di 2007 sampai 2010. Tipe transmisi ada yang manual dan ada yang matic. Untuk tipe non facelift atau NFL ini mengusung mesin yang sama dari tahun 2007 sampai 2010, mesinnya sama tipe NFL dan seringnya trouble atau kerusakannya memang di bagian elektrikalnya. Nanti kita akan jelaskan di bagian mana saja yang sering terjadi human error atau kerusakan elektrikalnya. Ini sekilas kita lihat bodi dari mobil Chevrolet Captiva bensin tipe NFL ini. Untuk desain bodinya memang tampilannya cukup gagah, cukup mewah, nggak kalah dengan mobil-mobil yang baru. Desainnya pun juga istilahnya nggak jadul-jadul banget, walaupun ini tergolong Chevrolet Captiva yang keluaran tahunnya yang sudah berumur, belum tua tapi sudah berumur. Oke, kita intip ke sisi interiornya ya, sekilas saja sebelum kita masuk membahas dari sektor mesin dan elektrikalnya. Untuk interiornya cukup mewah, cukup nyaman juga ini kalau kita berada di dalam mobil Chevrolet Captiva bensin ini. Instrumen panelnya pun juga komplit, mulai dari airbag, panel-panel dari head unit, AC, speedometer juga tampilannya tergolong cukup mewah. Untuk yang tipe Captiva ini joknya 3 baris ya, di belakang itu ada joknya yang agak kecil dari 2 di depan untuk anak-anak biasanya, dan bisa dilipat rata biar bagasinya lebih luas lagi kalau membawa barang banyak. Untuk tampilan interiornya oke, bagus untuk Chevrolet Captiva bensin tipe NFL ini.
Oke, lanjut kita ke sisi mesin. Mesin dari Chevrolet Captiva bensin NFL ini berkapasitas 2400, memakai 16 valve dan DOHC. Tampilannya cukup garang nih mobil yang satu ini dengan cc yang lumayan besar. Apakah bensinnya boros? Bensin standar sih. Kita nggak akan bahas di sektor bensin, cuma kita akan bahas di sektor elektrikalnya. Cuma jangan usah khawatir karena itu bisa diperbaiki di bengkel-bengkel Chevrolet terdekat. Untuk kerusakan yang sering timbul dari elektrikal Chevrolet Captiva bensin ini adalah di seputaran ECU, Electronic Control Unit, atau modul yang mengatur elektrikal dari mesin. Jadi otaknya mesin bisa hidup ada di sini, di ECU-nya. Kenapa sering rusak ECU dari Chevrolet Captiva bensin ini? Iya, karena lokasinya di luar atau dekat dengan mesin. Alhasil ini selang AC ini ya. Selang AC ini kalau AC-nya dingin, dia akan mengeluarkan embun. Lah, embunnya ini sedikitnya akan mengenai dari ECU ini. Biasanya sering timbul adalah konektor atau pin dari soket ECU ini yang kena korosi karena ke air, akan terjadi patah atau no connect, loss komunikasi. ECU-nya ini sering permasalahannya di situ, di ECU-nya yang sering bermasalah. Kemudian apakah bisa diservis? Bisa. Untuk ECU-nya ini bisa diservis ke spesialis ECU. Kemudian kelemahan kedua atau penyakit kedua yang sering timbul di Chevrolet Captiva bensin adalah ini, husbox atau box sekring. Box sekringnya ini, nah, kenapa sering bermasalah? Biasanya karena penambahan aksesoris yang tidak standarnya dari pabrik, yang mengakibatkan box sekringnya ini soketnya kebakar atau ada konsleting karena penambahan aksesoris yang intinya tidak standarnya lagi. Biasanya akan merusak dari box sekring ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya biasanya gunakan aksesoris yang standar aja. Jadi kalau memang nggak perlu, nggak usah penambahan aksesoris dan lain-lain yang jumper sana jumper sini, akibatnya ECU-nya bisa rusak, box sekringnya juga bisa kebakar. Terus masalah kedua, kenapa sering rusak? Karena ini posisinya dekat dengan upper tank atau tambungan air radiator. Jadi begitu ada rembesan kayak ini ya, ada rembesan air radiator, mungkin karena panas airnya keluar meluber atau tutupnya kurang rapat, ini akan mengenai box sekring. Jika terkena air, dia efeknya nggak langsung, jadi airnya itu akan masuk ke sela-selanya ini, yang mengakibatkan PCB-nya dari box sekring ini akan terjadi human error atau korosi, bahkan sampai ada patah kakinya. Itu seringnya yang kita jumpai di Chevrolet Captiva bensin. Untuk selebihnya penyakit dari Chevrolet Captiva ini atau mobil yang lain selebihnya sama sih untuk masalah mekanis. Cuma yang menarik dari Chevrolet Captiva bensin ini adalah yang sering timbul adalah di masalah elektrikalnya antara box sekring dan ECU. Tipnya untuk membeli mobil Chevrolet Captiva bensin ini, kita cek dulu lingkup dari mesinnya. Adakah penambahan kabel-kabel yang tidak standarnya lagi? Nah, itu lebih baik coba di standarin dulu kalau sudah terlanjur suka dengan Chevrolet Captiva ini. Karena apa? Next time ke depannya akan timbul beberapa masalah di elektrikalnya kalau penambahannya itu tidak segera distandarkan.
Box ringnya sudah dilengkapi tutup, harusnya aman, tapi kenapa kok masih kena air? Ya karena kalau airnya banyak otomatis pasti sedikit masuk ke box ring dan masuk ke sela-selanya. Intinya mobil Chevrolet Captiva bensin ini mobil yang tergolong mewah, nyaman, dengan harga secondnya yang sangat terjangkau, dengan fitur-fitur yang cukup komplit. Mobil yang satu ini bagus, juga nyaman dikendarai, dengan harga yang kisaran sekarangnya di bawah 100 jutaan, di antara 80 sampai 90, mendapatkan Chevrolet Captiva nyaman, gagah, sekelas mobil Eropa. Untuk kesimpulannya, tidak usah khawatir dengan kasus atau trouble elektrikal yang sering terjadi di mobil Chevrolet Captiva bensin ini. Semuanya bisa dikondisikan atau diperbaiki oleh bengkel-bengkel spesialis terdekat. Intinya, jika ingin membeli mobil Chevrolet Captiva bensin ini nggak perlu khawatir, karena bengkel spesialis Chevrolet sekarang ada di mana-mana. Itu tadi sedikit review singkat tentang permasalahan pada mobil Chevrolet Captiva bensin, terutama yang tipe NFL atau non facelift di tahun 2008 sampai 2010-an. Semoga bisa bermanfaat, sedikit membantu pengetahuan tentang mobil Chevrolet Captiva bensin ini. Dan jika ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.